Saya lihat di Jambi banyak sekali komunitas motor yang berdiri dengan tujuan yang jelas, pergerakan yang jelas. Namun jeleknya adalah ketika ada suatu aksi kriminal yang dilakukan oleh pengendara motor, ini juga serta-merta teman-teman wartawan menyampaikan bahwa ini geng motor. Karena kalau boleh dibilang semua orang saat ini sudah memiliki kendaraan masing-masing. Jadi ketika ada oknum atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminal langsung dicap sebagai geng motor, saya pikir mungkin itu kurang tepat. Jadi mungkin perlu bahasa yang lebih pas lagi untuk mengkategorikan kejahatan kriminal yang menggunakan motor. Action! Sobat Podcast JSN Source of Inspiration, hari ini kita kedatangan tamu namanya Mas Okta Irawan. Mas Okta ini adalah forecaster. Apa itu forecaster? Kita tanya langsung. Mas Okta? Oke, forecaster adalah sebuah profesi di BMKG yang mana kita bertugas sebagai forecaster itu untuk memperkirakan kondisi cuaca dan menganalisa parameter dan unsur-unsur cuaca. Mas Okta, peralatan apa aja sih yang digunakan dalam memperkirakan cuaca itu, Mas? Iya, kita saat ini sudah sangat terbantu sekali dengan kecanggihan teknologi. Kalau di BMKG itu ada NWP namanya, Numerical Weather Prediction. Itu berupa algoritma yang sudah berupa gambar, sehingga dari situ kita bisa melihat potensi-potensi parameter-parameter cuaca yang akan terjadi 1 atau 2 hari ke depan. Dan untuk pengamatan kondisi cuaca aktual itu di BMKG sendiri ada namanya radar cuaca. Radar cuaca. Nah, di Jambi itu radiusnya bisa sampai ke Kabupaten Merangin. Jauh ya? Cukup jauh. Jauh. Iya. Dan juga untuk secara global itu kita melihat dari satelit Himawari. Himawari. Iya. Oke, dia bentuknya gambar ya? Udah Potret. gambar. Kayak citra satelit Citra gitu ya? satelit itu Himawari. Himawari ya? Iya. Induknya ke Himawari. Himawari, betul sekali. Oke. Kalau yang biasa tren itu apa? Satelit NOAA Terra Aqua itu hanya untuk apa tuh, Mas? Iya. Titik Kalau panas. untuk itu biasanya kita melihat hotspot, kemudian threshold dari hotspot itu sendiri seperti apa. Itu sih biasanya digunakan oleh teman-teman di daerah untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau peralatan kayak semacam untuk memprediksi bencana kayak tsunami, kayak itu apa itu, Mas? Bencana alam gitu. Kalau untuk yang bencana alam seperti tsunami biasanya dipasang di laut itu semacam warning tsunami, TEWS namanya, TWS. Tsunami Early Warning System. Nah itu biasanya dipasang di daerah-daerah pesisir pantai yang memang di wilayah tersebut rawan terjadi gempa, sehingga ketika ada pergerakan gelombang yang tinggi itu sudah bisa memberikan alert di daerah sekitar agar masyarakat menjauh dari wilayah pantai. Kalau di Jambi sendiri, Mas, ada peralatan untuk mendeteksi kebencanaan? Ya. Kalau untuk kebencanaan seperti gempa bumi, tsunami, alhamdulillah untuk wilayah Jambi cukup aman dari potensi gempa. Namun memang beberapa tahun terakhir khususnya di Jambi itu BMKG memasang peralatan shelter gempa seperti di Merangin, itu di daerah Jangkat, kemudian di Bungo dan Kerinci yang biasanya memang daerah-daerah tersebut terdampak ketika misalkan ada terjadi gempa dari Kerinci sendiri maupun dari Padang dan Bengkulu biasanya seperti itu. Oke. Di Jambi ini kan terkenal dengan bencana hidrometeorologi ya? Iya. Itu ada peralatan khusus nggak, Mas? Untuk hidrometeorologi itu kan bencana yang disebabkan oleh air ya. Nah, dari BMKG sendiri untuk alert biasanya kita menggunakan radar tadi. Jadi ketika di pantauan radar sudah nampak bahwasannya di wilayah tersebut akan berpotensi terjadi kejadian ekstrim, misalkan hujan yang sangat lebat dan biasanya disertai petir dengan angin kencang, itu BMKG sudah mulai memberikan warning sebelumnya, early warning kepada masyarakat, kepada stakeholder khususnya, untuk disebarluaskan agar informasi tersebut sampai ke masyarakat yang berada di wilayah tersebut.
hujan dan keturunannya ya lah ya, Betul. mengakibatkan banjir dan Iya, sebagainya. tanah longsor. Longsor Iya, gitu itu ya. termasuk Anak salah cucunya satu. hujan lah ya. Berarti seluruh peristiwa alam ini bisa Iya. diperkirakan ya. Diperkirakan. Jadi ada banyak unsur-unsur cuaca yang kita analisis sebelum kita memutuskan untuk kondisi cuaca hari ini seperti apa gitu kan. Banyak parameter unsur cuaca yang kita analisis terlebih dahulu. Kalau sekarang nih cuaca lagi gimana nih Mas? Iya. Apakah kita memasuki musim penghujan atau masih kemarau atau ada badai tertentu gitu? Aha. Itu bisa diperkirakan. Iya. Untuk kondisi saat ini di Jambi khususnya, Iya, karena Jambi, kita Jambi. bicara seperti ini bahwasanya setiap wilayah khususnya di Indonesia gitu ya, punya karakteristik cuaca yang berbeda-beda. Di Jambi dengan di Bandung dengan di Palu itu beda-beda. Nah, Oke. untuk di wilayah provinsi Jambi sendiri itu saat ini sudah memasuki musim penghujan. Musim penghujan. Musim hujan. Dan kita mulai dari Oktober awal itu sudah mulai hampir seluruh wilayah di provinsi Jambi itu sudah diguyur hujan yang cukup tinggi. Sehingga itu sudah mengindikasikan bahwasanya di Jambi sudah masuk musim penghujan. Intensitasnya udah lumayan tinggi Sudah ya? lumayan tinggi di awal gitu kan. Kita baru masuk pintu aja udah cukup tinggi gitu kan. Dan nanti di November itu diprediksikan hampir seluruh wilayah di provinsi Jambi merupakan fase puncak musim penghujan. Tuh buat sobat podcast CSN, November itu puncak musim hujan, jadi harus antisipasi. Ini kan agak rumit nih, Iya. memperkirakan seluruh dinamika cuaca ya. Iya. Dan cuaca itu kan dinamis banget, kadang panas, kadang hujan. Itu ada keahlian atau metode khusus nggak untuk menjadi forecaster itu? Iya. Yang pertama memang kita merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang berada di daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Pondok Betung. Nah, di sana memang kita dididik dan dilatih untuk nantinya di stasiun-stasiun di wilayah Indonesia itu menjadi forecaster atau perakirawan kalau bahasa umumnya. Perakirawan gitu. ya? Iya, perakirawan. Oke. Nah, dari tingkat pendidikan kita sudah mulai menjurus ke arah sana sampai nanti setelah dilantik, diwisuda dan dilantik kemudian ditempatkan di lapangan juga kita akan mendapat bimbingan dari senior-senior yang sudah ada di tempat. Jadi kita memahami dulu karakter di suatu wilayah seperti apa, karena tadi saya bilang bahwasanya di setiap wilayah itu berbeda-beda karakteristik cuacanya, sehingga ketika kita datang ke suatu wilayah kita harus belajar dulu seperti apa sih karakter cuaca di sini, seperti apa sih hal-hal yang sangat spesifik yang mempengaruhi kondisi wilayah di suatu tempat. Kita banyak menggunakan alatnya. Selain alat itu ada kekhususan lagi nggak, skill kekhususan lagi nggak untuk memperkirakan cuaca? Untuk saat ini memang kita sangat terbantu sekali ya dengan adanya kemajuan teknologi. BMKG juga sudah menjalin kerjasama dengan berbagai badan maupun semacam organisasi meteorologi dunia yang memang bukan hanya di BMKG saja yang ada suatu organisasi yang mengurusi tentang cuaca, tapi di seluruh dunia ada. Nah, itu kita berbagi informasi, berbagi teknologi untuk sama-sama mendapatkan suatu hasil olah data yang nantinya pada saat muncul sebagai informasi itu akurat. Mas, yang paling sulit dalam memperkirakan cuaca itu apa? Pada saat khususnya di Jambi ya, itu di musim peralihan. Musim peralihan. Di musim peralihan ini kondisi cuaca itu lebih ke labil. Nah, kalau kondisi labilitas atmosfernya itu tinggi, itu sering kita temui misalkan dari pagi sampai siang gitu kan kondisi cuaca panas. Kemudian di siang harinya tiba-tiba ada badai petir
Di Jambi kondisi sekarang nih ya. Iya. Kan hujan panas. Hujan panas. Nah, itu biasanya di kondisi-kondisi peralihan musim misalkan. Itu yang paling sulit ya. Iya, itu yang paling sulit. Karena dia sangat sangat labil sekali kondisi. Berapa persen sih Mas kemungkinan terjadinya ketika kita memperkirakan, BMKG memperkirakan gitu. Berapa persen ini pasti hujan atau ini diperkirakan hujan di jam dan waktu yang sekian gitu. Iya. Itu berapa persen sih? Ya, jadi memang kita di BMKG khususnya di divisi perakirawan itu kita dituntut untuk threshold kita itu di atas 80%. 80%. 80%. Oke. Apa namanya tuh? Evidensi. Threshold kita antara perakiraan dengan kondisi di lapangan itu minimal 80%. Artinya kita memang dituntut untuk semaksimal mungkin mendekati kondisi real. Selain yang tadi Mas Okta sampaikan ya, yang paling sulit itu kan ketika cuacanya begitu dinamis ya. Pagi hujan tiba-tiba langsung panas gitu. Ada lagi nggak cuaca yang paling sulit yang diperkirakan? Hujan es. Hujan es. Salah. Apa? Cuaca hati. Cuaca batin ini sulit Mas. Agak sulit ya. Iya kan? Ada teknologi khusus nggak memperkirakan cuaca batin? Kalau itu kayaknya belum ditemukan. Belum ditemukan alatnya. Nggak ada pendidikannya ya. Iya. Oke. Orang awam ini kan masih belum masyarakat khususnya di Jambi terutama di Indonesia ya kalau saya lihat masih belum paham betul penggunaan terkait dengan perkiraan dengan BMKG. Malah kalau saya lihat itu kan banyak yang ini BMKG ini seringkali melebihi kehendak Tuhan, memperkirakan gitu. Itu gimana strategi BMKG dalam mengedukasi masyarakat gitu, Mas? Jadi memang khususnya kemarin kita ada kegiatan gitu di daerah Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Kita mengedukasi nelayan terkait dengan informasi cuaca maritim di sana. Jadi memang sebagian besar nelayan kita di daerah itu masih cenderung menggunakan kearifan lokal. Artinya mereka belajar kondisi cuaca itu dari pengalaman-pengalaman di lapangan, petuah-petuah orang tua dulu. Jadi misalnya kalau pagi-pagi begini berarti siang begini nih, gitu kan. Tapi ternyata dengan aplikasi yang seperti itu untuk kondisi sekarang ini sudah tidak representatif lagi. Artinya yang mungkin mereka dulu dapat pengetahuan kondisi cuaca dari orang tua dulu itu sudah nggak pas lagi untuk diterapkan sekarang. Makanya itu kita tawarkan solusi berdasarkan teknologi, pendekatan sains gitu kan. Kita tampilkan tools gitu kan untuk mereka bahwasanya di HP Android. Kalau sekarang kan nggak cuma anak-anak muda aja, nelayan-nelayan pun udah pegang Android semua. Nah dari situ mereka bisa mendapatkan informasi cuaca melalui fitur Info BMKG. Info BMKG. Tuh sobat podcast JSN, fiturnya Info BMKG. Apa bedanya sih forecaster dengan paranormal itu? Bedanya kan sama-sama memperkirakan. Iya betul. Jadi kalau forecaster itu ada dasar pengetahuan yang kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan kondisi cuaca ini seperti apa nanti ke depannya. Tapi kalau paranormal saya juga kurang paham karena saya bukan paranormal. Kan dia meramal juga. Iya betul. Meramal. Dukun apalagi. Nih besok kamu jadi kaya gitu kan. Pada mau nggak di studio jadi kaya? Nanti kalau gitu perkiraannya melalui BMKG. Siapa tahu ada alatnya kan. Iya. Di masyarakat kita ya. Masyarakat kita itu kan masih percaya dengan yang salah satunya itu ya. Mitos gitu kan. Terus paranormal, dukun gitu kan. Terus ada lagi pawang misalkan. Kita misalkan mau acara nikahan gitu. Terus acara muhajatan kita geser dulu hujannya atau di musim kemarau kita datangkan hujannya. Kalau dari sisi kacamata Mas Okta yang yang saintifik ya, itu seperti apa Mas? Ya, jadi untuk hal tersebut ini akan saya jawab secara pribadi. Karena memang
ini berdasarkan pengalaman pribadi bahwasanya saya melihat fenomena-fenomena itu masih ada di masyarakat sampai dengan saat ini. Dan memang saya pribadi pernah punya pengalaman yang seperti itu, pernah di suatu kondisi dari pantauan radar cuaca kita bahwasanya memang suatu wilayah itu hampir 100% positif gitu kan. Awan sudah mendekat ke suatu wilayah dan 100% kita prediksikan bahwasanya itu bakal turun hujan lebat gitu kan. Namun mungkin ada hal-hal tertentu yang menyebabkan kadang-kadang ada pergeseran awan secara mendadak gitu kan di suatu wilayah, dan memang itu terrecord di radar kami bahwasanya ada perubahan yang sangat tidak lazim seperti itu. Jadi dari kacamata saya pribadi saya melihat hal tersebut memang masih ada, karena ya yang saya tahu gitu kan hal-hal yang berbau mistis seperti itu yang berkaitan memang prakteknya sampai sekarang masih ada, dan saya melihat itu masih dari pantauan saya pribadi masih jalan gitu, dan memang benar adanya. Berarti ada juga pawang yang langsung mujarab gitu ya? Ya. Iya. Kalau saya sih bukan karena pawangnya itu Mas, karena Tuhan belum berkehendak. Nah, kita lebih ke situ. Iya. Udah berapa lama nih menggeluti dunia perakiraan itu? Iya. Saya lulus dari sekolah tinggi meteorologi, klimatologi dan geofisika itu tahun 2012, dan 2013 langsung terjun sampai dengan sekarang. Jadi sudah hampir 8 tahun. Wah, 8 tahun, lumayan lah. Iya, lumayan lah. Motivasinya Mas? Motivasi terjun di keahlian untuk memperkirakan itu ada pertentangan dari orang tua kamu ini bagiannya memperkirakan terus gitu kan? Jadi memang karena ini pekerjaan gitu ya, periuk nasi, nanti kalau saya nggak memperakirakan nggak ngebul gitu nasi saya. Tapi nggak bisa diperkirakan itu ngebul apa nggak ngebul gitu. Tapi yang jelas begini, ketika saya sudah mempelajari sekolah terkait tentang meteorologi gitu, jadi memang semacam ada tanggung jawab moral. Bagaimana ilmu yang sudah saya pelajari itu saya sharing ke masyarakat dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu sebuah kepuasan tersendiri bagi saya. Apalagi ketika BMKG khususnya gitu kan dibutuhkan oleh instansi-instansi lain di luar BMKG yang itu bisa membantu mereka, itu merupakan sebuah kebanggaan bagi saya pribadi untuk bagaimana saya selaku pribadi bisa bermanfaat buat orang banyak. Luar biasa. Ya, karena ini tugasnya mulia banget lah. Sebelum terjadinya sesuatu dia udah memperkirakan gitu. Walaupun semua kehendakan tetap ada yang ngatur ya. Iya, betul sekali. Mas Okta, kita minum dulu. Boleh.
ini kan suka memperkirakan gitu ya. Di samping itu juga saya lihat ini dari tim kreatif Mas Okta juga punya hobi motor. Motor apa sih Mas? Iya. Saya kebetulan punya motor Scrambler. Scrambler. Yang merupakan itu motor custom. Custom, oke. Jadi motor yang tadinya pabrikan kita custom sedemikian rupa sehingga mempunyai konsep Scrambler gitu. Scrambler. Kenapa bisa hobi itu Mas? Saya pribadi suka gitu melihat tampilan yang mungkin di Jambi sendiri khususnya gitu kan, motor tersebut masih cenderung jarang ya, sehingga ketika kita punya gitu kan ada nilai kebanggaan tersendiri karena saya punya motor nih yang orang lain nggak punya. Gitu. Konsep yang saya miliki seperti itu. Itu sih enaknya motor custom gitu. Sulit gak Mas untuk merubah motor itu menjadi sesuai dengan keinginan? Itu kan sebenarnya keinginan kita ya. Iya. Dorongan dan keinginan kita ya. Itu sulit nggak untuk bikin, dan itu kan mahal tuh biayanya tuh. Sebenarnya tergantung dari konsep yang kita siapkan. Oke. Kalau saya pribadi sendiri sih kita hanya menyiapkan konsep, yang mengerjakan tentu tim dari bengkel gitu kan. Tinggal tingkat kesulitan fitur-fitur apa yang kita lengkapi dalam motor tersebut, dan tentunya yang perlu kita siapkan budget. Itu yang agak sulit kalau misalkan fiturnya terlalu speknya terlalu tinggi gitu kan. Kalau boleh tahu satu motor itu berapa budgetnya Mas? Biasanya itu ya, untuk di Jambi pasarannya tuh untuk mengcustom sebuah motor itu mulai dari 5 jutaan sampai dengan 20 jutaan. 20 jutaan. Tergantung selera dan dompet si iya juga. dompet si pemilik gitu kan. Oke. Mau di custom seperti apa. Itu kan jenisnya banyak tuh ya? Banyak. Apa aja tuh Mas? Kalau di custom sendiri itu ada Jap Style namanya. Jap Style. Ada Scrambler tadi yang saya punya, kemudian ada Bobber, Chopper, Bread Style, dan masih banyak lagi yang intinya adalah motor tersebut bukan motor pabrikan, sehingga ketika orang awam melihat mereka tidak akan tahu ini motor jenis apa. Nah itu Inspiration sendiri lah ya? Iya, jadi memang kita memiliki konsep sendiri yang kita aplikasikan dalam motor sehingga apa yang kita inginkan itu sudah pas di motor yang kita miliki. Udah berapa lama tuh Mas mainan motor-motoran ini? Saya kalau motor sudah dari tahun 2015, namun baru mulai diseriusin di 2018 kemarin. Lebih cinta motor apa lebih cinta keluarga? Jadi kebetulan saya punya komunitas motor, namanya Si Ginjai Motor Custom. Nah, sejarah Si Ginjai, ini ada editor kita Si Ginjai, produk Si Ginjai. Jadi di dasar kita membangun sebuah komunitas itu tadi, kita sudah sepakat bahwasanya yang mesti didahulukan yang pertama adalah keluarga, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga baru hobi. Jadi jangan sampai hobi mengalahkan kepentingan keluarga maupun kepentingan pekerjaan. Ya jangan-jangan wah ini jadi istri kedua nih ngurusin motor aja. Pulang dilus-lus, motornya dilap, kehujanan dimasukin gitu. Kayak gitu nggak Mas sampai hobi? Enggak sampai seperti itu. Jadi kita harus bisa membagi waktu kapan kita harus buat keluarga, kapan buat kerja, kapan untuk hobi. Jadi ketika itu balance dan porsinya udah sesuai, insya Allah aman sih. Mau touring kemana aja. Dan itu bisa dia nih Mas? Bisa diatur? Iya, tinggal kita bagaimana memanage itu semua gitu. Mas aku kan hobi Vespa nih, bisa nggak Vespa jadi Jap Style gitu? Saya pikir semua motor bisa di custom sesuai selera. Tinggal tergantung budget. Tergantung budget ya? Tergantung budget dan selera si pemilik tadi. Di Jambi sendiri banyak ya Mas yang hobi motor dan bengkel-bengkel custom itu ya? Iya, di Jambi saat ini sudah mulai menjamur bengkel-bengkel custom yang mungkin tadinya hanya bengkel yang reparasi mesin, bengkel yang mungkin cuma bengkel las, sekarang sudah banyak bertebaran gitu ya di Jambi bengkel-bengkel custom. Jadi untuk mengcustom motor kayaknya sekarang sudah banyak pilihan bengkelnya. Itu butuh berapa lama tuh custom motor kayak gitu? Minimal 3 bulan untuk pengerjaan satu buah motor dengan konsep dari awal sampai dengan finishing. Berapa? 3 bulan? 3 bulan. Luar biasa ya. 3 Jadi bulan memang ya. kita butuh
kesabaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, emang Seperti sabar itu kunci menuju keberhasilan ya. memang. Iya. Iya. Kalau di kan banyak nih komunitas motor di Jambi ya. Ada komunitas Vespa ada, terus Japstyle juga ada gitu kan. Malah saya lihat itu ada komunitas yang 70-an juga ada gitu kan. Nah kalau yang Japstyle sendiri komunitasnya itu lebih ke apa? Lebih ke mana sih Mas? Lebih ke biasanya kan macam-macam nih. Kalau Vespa itu biasanya touring gitu kan. Terus ada yang ke sosial gitu. Kalau yang komunitas motor Mas Okta ketika kumpul itu kemana arahnya? Yang pertama yang tergabung dalam si Ginjai Motor Custom itu adalah motor-motor custom yang tadi bukan hanya Japstyle, ada juga Scrambler, Bobber dan lain-lain. Ya. Nah untuk kegiatan rutin sih biasanya kita ya seperti komunitas motor lainnya, mungkin kita ada kopdar itu kita gunakan itu 1 bulan 2 kali. Jadi per 2 minggu sekali kita kumpul ngobrol terkait motor, mungkin reading bareng lah seputaran kota Jambi. Nah biasanya nanti di per 3 bulan itu kita agenda touring ke daerah-daerah yang kebetulan di SMC sendiri sudah ada perwakilan chapter di daerah, sehingga per 3 bulan kita rutin adakan silaturahim lah ke daerah-daerah. Nah di sela-sela touring tersebut kita juga sempatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial nih, apa yang bisa kita bantu, bakti sosial ya. Sehingga hobi kita ini nggak cuma sekedar pemuas selera, pemuas hobi, tapi juga bisa bermanfaat setidaknya untuk orang-orang di sekitar. Artinya setiap komunitas ada hal positifnya lah ya. Harus ada hal positif yang bisa muncul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Pernah ada event nasional seluruh Japstyle atau Scrambler kumpul di Jambi gitu untuk mempromosikan wisata Jambi atau kuliner Jambi gitu. Ada rencana seperti itu? Iya. Jadi karena si Ginjai Motor Custom ini kita baru berdiri 1 tahun. 1 tahun. Jadi memang sebentar dulu. Sebelum kesana, kenapa sih namanya si Ginjai? Iya betul. Jadi memang filosofinya kenapa gitu? Ini kan motor, si Ginjai itu kan keris kan? Dendamnya sama si Iya. Motor custom, tapi kok balik-balik ke si Ginjai lagi? Apa sih anunya? Memang kenapa kita ambil nama si Ginjai? Karena si Ginjai merupakan sebuah ikon dari Jambi sendiri. Bahwasanya itu kita pengen si Ginjai makin dikenal luas oleh masyarakat. Ketika orang membaca atau menyebut si Ginjai, mereka udah tahu nih Jambi. Nah, jadi bagaimana ketika orang melihat si Ginjai Motor Custom, mereka sudah tahu ini komunitas asalnya dari mana. Ada yang fans si Ginjai langsung bilang betul. Saya pikir memang kita perlu karena mirisnya begini. Identitas lah ya, identitas kedaerahan. Jadi memang kita harus punya identitas kedaerahan. Ketika misalkan kita kumpul dengan teman-teman yang dari luar daerah, Jambi itu di mana sih? Nah itu yang kadang-kadang miris gitu kan. Provinsi Jambi aja mereka kadang nanya di sebelah mananya Kalimantan gitu kan. Jadi untuk kebanyakan teman-teman di daerah, apalagi yang daerah timur gitu kan, NTT, NTB yang mungkin jarang melihat peta-peta di di Indonesia, Jambi itu memang kurang terkenal. Nah, oleh sebab itu kami dari SMC ingin ketika nanti SMC ini besar dan menasional, ketika mereka menyebut SMC Ginjai, mereka udah teringat, oh ini Jambi berarti. Mas Okta tadi kan saya potong ya pertanyaannya. Ada nggak sih rencana event nasional di Jambi yang untuk minimal mempromosikan pariwisata Jambi atau kuliner Jambi atau heritage Jambi, keindahan Jambi lah? Iya. Jadi karena SMC ini baru 1 tahun berdiri, kita lebih fokus untuk pondasi awal, karena kita ingin pondasi kita kuat, khususnya di seluruh wilayah di Provinsi Jambi itu kita punya perwakilan chapter. Nah, nanti setelah seluruh wilayah kabupaten dan kota ada perwakilan chapter, baru nanti di tahun ketiga sih target kita akan mengadakan kegiatan yang sifatnya nasional,
mengundang seluruh bikers motor-motor custom yang ada di Indonesia untuk mengadakan kegiatan di Jambi. Nah, di situ akan kita selipkan promosi-promosi kedaerahan kita, tempat-tempat wisata kita, makanan-makanan daerah kita, apa hal-hal yang terbaik daripada Provinsi Jambi supaya masyarakat dan teman-teman di luar tahu bahwasanya di Jambi itu banyak hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyenangkan, sehingga dari situ misi kita untuk memperkenalkan Provinsi Jambi bisa terlaksana sesuai dengan visi misi yang sudah kita canangkan sejak awal berdirinya komunitas. Luar biasa, Mas. Apa sih tadi kan keren banget tuh, apa misinya kan? Pernah disounding ke pemerintah daerah, ke stakeholder apa yang lain gitu untuk pariwisata misalnya. Udah pernah belum? Kalau untuk pariwisata kemarin kita sudah pernah akan melakukan kegiatan di Candi Muaro Jambi. Candi Muaro Jambi. Namun karena masih masa pandemi sehingga keinginan tersebut terpaksa kita pending dulu sambil menunggu nanti program apa yang pas dilaksanakan di sana, kemudian acara apa nanti akan kita laksanakan di sana. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dan tidak lama lagi kondisi Jambi khususnya sudah mulai aman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, sehingga program-program dari SMC sendiri dan untuk memajukan promosi wisata di daerah itu bisa jalan. Apa bedanya sih klub motor dengan geng motor? Kalau klub motor tentunya punya visi misi yang jelas, punya aturan yang jelas, dan punya anggota yang jelas. Nah, memang belakangan ini sangat marak sekali gitu kan, aksi-aksi geng motor yang meresahkan masyarakat. Itu tidak hanya meresahkan masyarakat saja, tetapi juga meresahkan komunitas-komunitas motor yang ada di Jambi seperti kami, seperti itu. Karena sedikit banyak hal itu merusak citra yang selama ini kita bangun. Tidak semua klub motor anarkis, tidak semua klub motor brutal gitu ya. Hanya segelintir oknum-oknum saja yang merusak citra itu. Karena saya lihat di Jambi banyak sekali komunitas motor yang berdiri dengan tujuan yang jelas, pergerakan yang jelas, namun jeleknya adalah ketika ada suatu aksi kriminal yang dilakukan oleh pengendara motor, ini juga serta-merta teman-teman wartawan menyampaikan bahwa ini geng motor. Karena kalau boleh dibilang semua orang saat ini sudah memiliki kendaraan masing-masing. Jadi ketika ada oknum atau sekelompok orang melakukan tindakan kriminal langsung dicap sebagai geng motor, saya pikir mungkin itu kurang tepat. Jadi mungkin perlu bahasa yang lebih pas lagi untuk mengkategorikan kejahatan kriminal yang menggunakan motor. Ganti aja Mas, jamaah motor. Jamaah motor. Iya. Karena kalau klub geng itu kan sebenarnya sama ya, perkumpulannya geng. Cuman geng itu identik dengan sesuatu yang perbuatan yang kriminalistik ya. Kalau klub itu kan biasanya bola gitu, klub-klub. Makanya ganti aja jamaah motor. Nanti pakai sorban, pakai peci. Iya, nggak apa-apa, lebih humanis menurutku gitu. Coba disaranin deh Mas. Iya. Oke. Mas Okta ini kan aktif di BMKG gitu kan, yang menurut saya itu kan sangat penting lah, sangat dampaknya itu kan luar biasa nih bagi masyarakat Indonesia gitu kan, khususnya di Jambi, untuk memperkirakan cuaca, potensi hujan, terjadinya bencana, terus juga di samping itu juga Mas Okta tadi juga bilang hobi lifestyle, hobi motor gitu kan. Kira-kira untuk sobat podcast JCN ini inspirasi apa sih yang mau Mas Okta sampaikan, Mas? Iya, saya melihat ketika kita bekerja dengan tulus, niat yang kita sampaikan itu bagus dan kita ingin bermanfaat untuk orang lain, baik itu di pekerjaan maupun di komunitas, itu mungkin hal yang terpenting adalah kita harus tetap berbuat baik, bermanfaat orang lain. Karena tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Jadi
teruslah berbuat baik, seperti itu. Kalau orang baik, orang suka menolong itu pasti ditolong gitu. Ditolong, betul. Iya. Jadi artinya memang tidak ada perbuatan baik yang sia-sia, itu tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Oke. Terima kasih sudah hadir di podcast JCN. Ini sungguh menginspirasi nih bagi anak muda, bagi antara pekerjaan dan hobi itu harus digeluti dengan dengan ketulusan hati ya. Iya, betul. Dan niat baik itu selalu mendapatkan, pasti tidak ada Mas? Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Teruslah berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Nggak ada ruginya gitu Nggak kalau ada berbuat ruginya. baik. Tuh Ri, lihat tuh. Baik terus makanya. Nggak ada ruginya berbuat Nggak baik ada kan Mas? ruginya, tidak akan ada ruginya. Nggak ada ruginya Nggak kan? ada ruginya. Tuh Ri, makanya harus berbuat baik. Makasih Mas. Sama-sama, oke. Oke. Sobat Podcast JCN, Source of Inspiration, itu tadi dari Mas Okta ini sungguh menginspirasi bahwa tidak ada perbuatan baik itu yang merugikan, Yang sia-sia. yang sia-sia. Teruslah berbuat baik, apapun profesi kita, apapun hobi kita, kalau tujuannya untuk kebaikan, maka lakukanlah.